Kita baca bergantian ya. Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Silakan ayat 2. Jikalau Tuhan keangkuhan tiba juga cemooh, cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Silakan ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ayat 5. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Ayat 6, sebut dulu ayat 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Ayat 7. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang 8. benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ya, bacanya jangan kayak orang patah semangat ya, yang jelas. Ayat 9. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Ayat 10, sebut lu ayat 10. Ulang. 10. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemerlah sorak-sorai. Ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ayatnya disebut 12. disiplin. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. 13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. 14. Jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak keselamatan ada. Ya, 15. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. 16. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Ayat 11. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. 18. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menegur kebenaran mendapat pahala yang tetap. 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. 20. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Ya, 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. 22. Seperti anting-anting emas di junggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. 23. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah harta yang menghemat. Bertambah harta. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkurang-kurangan. Selalu berkurang-kurangan. Selalu berkekurangan. Ya, ini bacanya haleluya ya. 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. 26. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum.
27. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan bertumbuh seperti daun muda. Ya, bacanya yang semangat ya, jangan kayak orang loyo ya. Ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. 31 terakhir. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Demikianlah firman Tuhan dari Amsal pasal 11. Ya. Apa sih yang kamu baca ini, yang kamu pahami apa? Enggak. Ada berapa pasal totalnya tadi? Jangan sampai lupa. 30. 35, 31. Bagus. Sebanyak Amsal di Alkitab ya, pasal 1 sampai 31. Ini tuh bicara apa sih? Ini perbandingan kontras loh. Orang benar dibandingkan dengan orang fasik. Jujur versus curang. Murah hati versus kikir. Jadi tema utamanya itu hidup yang berkenan di hadapan Allah, mendatangkan kesejahteraan sejati, bukan sekedar kekayaan materi. Kamu pengen kaya nggak? Pengen kaya nggak? Kaya apa? Kaya harta, kaya pertemanan, kaya berbagai macam. Pengen kaya nggak? Kaya apa? Iya, kaya pertemanan, kaya nama baik juga bisa. Pengen kaya nggak? Ilin pengen kaya nggak? Hah, nggak pengen kaya? Mau melarat, minta-minta di jalan? Hah? Coba pikirin, sekali-kali mikir ya, walaupun kalian masih SMP. Boleh nggak pengen kaya? Atau yang salah itu adalah bagaimana caranya mencapai kekayaan itu. Bisa nggak kalau malas-malasan jadi kaya? Hah? Menurut kalian boleh nggak malas-malasan jadi kaya? Kalau kerja kelompok mau nggak sama orang yang males kerja? Nggak mau kan? Nah, Ileng jujur tuh. Leona mau kerja kelompok itu sama orang yang males kerja? Hah? Nggak kan? Ya, kalau ini Koko pecah menjadi 3 bagian ya. Amsal 11 itu bicara apa? Bicara keadilan, ada. Bicara apa lagi? Integritas. Integritas itu bahasa simpelnya gini. Do the right thing when nobody see. Do the right thing when nobody see. Ini integritas yang simpel aja mikirnya. Ya. Nanti kalau dibedah integritas yang dalamnya seperti apa, kalian explore, kasih tahu Koko. Ceritanya Koko nggak tahu. Oke. Terus Amsal 11 ini bicara juga apa? Kemurahan hati. Kemurahan hati itu ukuran dari keberhasilan di mata Tuhan. Jadi gini, percuma kalian pinter, kalian kaya, tapi ternyata pelit gitu loh. Mentalnya kayak orang susah, nggak bisa berbagi, terus egois gitu. Suka nggak punya temen yang egois? Kalian suka nggak? Punya temen yang egois suka nggak? Enggak. Leonel? Enggak. Kenapa enggak suka sama temen yang egois tuh kenapa? Kenapa? Pernah nggak diegoisin sama teman? Nggak tahu. Nggak tahu egois itu apa? Pakai AI lu. Pakai AI. Apa definisi teman egois? Coba cari sekarang, cepetan. Pakai AI-mu. Apa definisi teman yang egois? Dan contohnya apa? Ilen juga coba cari pakai AI. Definisi teman yang egois apa dan contohnya apa? Cepat. Pakai suara juga bisa. Apa? Udah, lu pakai suara. Pakai suara nyalain, Koko tanya. Pakai itu langsung. Bisa nyalain. Apa? Sudah pencet? Ya, pencet speakernya.
Sudah? Ciri teman yang egois itu apa? Definisinya apa? Hah? Belum di-allow mic-nya. Ya Allah Tuhan, ribet bener. Sudah? Udah lo belum? Mana tadi? Ya Allah, lo aja susah dia di setting. Oh. Sudah? Sudah belum? Belum. Ini kayak main celukba nih. Tak umpet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah belum? Udah belum? Sudah belum? Kalau belum ya udah ketik aja lah kalau lama. Apa definisi teman yang egois? Ciri-cirinya apa? Apa? Apa definisi teman yang egois? Ciri-cirinya apa? Dan dampaknya apa? Serta contohnya apa? Ilen udah? Udah dapat? Apa? Bacain Len. Cuma mikirin diri sendiri, perasaan dan keuntungan diri. Ya, cuma mikirin diri sendiri dan keuntungan diri sendiri. Itu definisi atau ciri? Ini sih. Definisi. Kalau versi Leonel punya apa definisi orang ini teman egois? Bacanya semangat. Teman yang lebih mementingkan kepentingan, perasaan atau keuntungan sendiri daripada orang lain. Ya, keuntungan bukan pentungan ya. Keuntungan diri sendiri. Ya bacanya nggak. Cowok tuh baca harus tegas dan berani. Kamu bisa, ayo, kamu mampu baca ulang yang semangat. Jangan baca kayak orang mau patah tulang gitu, buang waktu. Ayo. Teman yang lebih mementingkan kepentingan, perasaan atau keuntungan sendiri daripada orang lain. Oke, ada perasaan juga ya. Di situ dia masuk perasaan yang punyamu enggak ya? Oh, ada ya. Ada ya tadi ya. Oke. Nah, itu definisinya kan. Cirinya apa? Ilin gantian nyebutnya sama si Leonel. Bergantian nyebutnya. Cirinya apa? Ciri teman egois. Satu apa Lin? Diajak susah ngilang, diajak seneng. Diajak susah ngilang, diajak senang. Apa? Nongol. Leonel, apa? Ciri teman egois tadi. Yang kedua apa? Sebutin. Versimu. Kalau beda sebutin aja bedanya apa? Jarang mendengar pendapat orang lain. Jarang mendengar pendapat orang lain. Ilin? Obrolan sama dengan monolog. Obrolan monolog atau satu arah. Ya. Nel, lanjut. Sering membicarakan tentang diri sendiri. Yes, sering membicarakan diri sendiri. Lanjut, Ilin. Nggak pernah ngalah. Nggak pernah ngalah. Bagus tuh. Leonel? Hanya datang saat membutuhkan bantuan. Saat datang? Hanya datang saat membutuhkan bantuan. Iya, dia nongol nih kalau minta bantuan atau minta pertolongan baru nongol. Kalau hal-hal itu tidak mau dia nongol, ya. Yang lain, Ilin. Nggak empati. Nggak empati. Lanjut Nel, apa Nel? Teman yang egois apa? Habis cirinya masa? Iya. Habis. Kamu habis cirinya? Nggak bilang makasih mau. Nggak bisa bilang makasih, nggak bisa bilang maaf. Cara dia ngerespek orang itu susah sekali kalau teman yang egois, ya. Jadi di mata Tuhan kita tuh tidak diminta menjadi seorang yang egois, ya. Nah kalau kita lihat tadi ya, Amsal 11 itu tuh bicara apa tuh intinya, core-nya? Berkat Tuhan itu lebih terkait dengan karakter daripada harta doang.
Harta itu mungkin versi kalian di zaman sekarang adalah apa yang kalian miliki. Misalnya ya handphone, terus bisa pakai akses internet dengan bebas. Kok itu termasuk harta kok? Ya kalau kalian lihat anak-anak di luar sana belum tentu loh bisa pakai internet dengan bebas. Atau ada nggak teman kalian yang ternyata internet aja tuh masih susah? Ada nggak teman sekelas yang kayak gitu? Internet aja tuh masih susah. Nel, ada? Nggak tahu. Kalau dari keterangan Kak Sira ya masih ada di sekolahnya, karena dia di sekolah negeri kan. Ya. Jadi integritas tadi apa? Do the right thing when nobody see. Ini simpelnya buat kalian yang masih SMP ya. Jadi ada, kalau kita bedah nih secara Alkitabnya tadi, Amsal 11 dibaca dulu Len ya. Dibaca sebentar. Jadi ada neraca serong atau neraca curang tadi kan. Allah benci, itu kenapa Allah benci? Karena Allah benci ketidakadilan dalam bisnis. Kedua, bicara kalau ayat 1 sampai 3 tadi ya, itu bicara tentang kerendahan hati. Kenapa kerendahan hati? Nel. Kenapa ayat 2 bicara kerendahan hati? Coba baca. Amsal 2 tadi. Kamu kira kok radio rusak? Baca lu. Apa tadi bunyi Amsal 2 tadi? Ayo. Di handphone nggak ada? Install sekarang. Kalau nggak kok delete game lu. Buka Amsal 11. Ada game juga di HP. Masa sih? Serius lu? Amsal 11 ayat 2 coba bacakan. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi apa itu bacanya? Jikalau keangkuhan tiba-tiba ngaco. Jika keangkuhan tiba juga cemooh. Ini bahasa gaulnya gini. Kalau angkuh datang juga celaan dalam hidup kita. Ya Allah nak, lu baca aja belepetan. Udah kelas 7 loh, bentar lagi kelas 8 loh. Bacanya dalam hati terus. Janganlah, baca Alkitab itu disuarakan, jangan di dalam hati. Disuarakan supaya ditangkap telinga, dicerna otak, disimpan dalam hati, itu yang bener. Kalau nggak baca Alkitabnya kayak orang anak SD baca terpatah-patah. Ya, jangan sampai sayang. Ini bicara apa kerendahan hati di sini? Ini bicara hikmat datang pada orang-orang yang nggak sombong, rendah hati gitu loh. Ayat 3 bicara apa? Ilen, Amsal 11 ayat 3. Jangan bilang handphonenya juga nggak ada Alkitab. Ada kan Alkitab? Amsal 11 ayat 3 bunyinya apa? Sudah? Apa bunyinya? Orang yang jujur dipimpin ketulusan, tapi pengkhianat diusap kecurangan. Iya. Orang yang tulus itu dipimpin oleh ketulusannya. Orang yang jujur itu dipimpin oleh ketulusannya. Kok ketulusan kok? Kalau kamu baca di Perjanjian Baru, ya, ada dikatakan ini. Iman itu kandas loh kalau kita nggak tulus. Ya, tanpa ketulusan tuh iman kita tuh kandas. Hati-hati. Jadi dari orang yang jujur, kalau kita mau hidup jujur itu dituntun sama apa? Sama hati nurani lah. Ya, hati nurani kita yang tulus. Care dengan orang lain, pengen orang lain juga sukses, pengen orang lain juga jadi orang yang baik. Itu hati yang tulus. Tapi kalau hati yang nggak tulus tuh gini, jangan seperti pepatah netizen Indonesia ya, yang nggak benar, tapi netizen yang nggak benar, bukan netizen yang benar ya. Jadi gini, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Pernah dengar nggak itu? Susah lihat orang senang, susah lihat orang senang, dan senang lihat orang susah. Jangan tuh, itu hatinya busuk sekali. Ya, jangan. Jadi di ayat 1 sampai dengan 3 pada Amsal 11 ini ngomong apa? Tuhan tuh peduli
detail tentang kejujuran kita, bukan cuma kita rajin ke gereja seminggu sekali ataupun tugas di gereja. Berisik sekali si bocah. Nah, kalau ayat 4 sampai 8 bicara apa, Yelin? Coba dibaca sebentar. Tadi Leonel juga udah baca. Amsal 11 ayat 4 sampai 8 bicara apa? Baca Nel, ulang dalam hati. Simpulkan dengan cepat, tepat dan akurat. Walaupun kelas 7. Amsal 11 ayat 4 sampai 8 tuh esensinya apa? Intisarinya apa? Amsal 11 ayat 4 sampai 8. Coba dibaca, Lin. Apa intinya? Coba dibaca sekilas dulu ayat 4 sampai 8 pakai suara. Tadi si Leonel udah. Amsal 11 ayat 4 yang mulai dari pada hari kemurkaan. Silakan, Lin. Amsal 11 ayat 4 baca pakai suara. Pada hari kemukaan harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Iya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang Stop sampai 8 aja. Lanjut 8. Orang benar diselamatkan dari kesuksesan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Nah, tuh kalau membaca tuh setegas Cilen tuh, Nel. Jangan jangan baca kitab tuh masih jelas. Ya. Jadi ini bicara apa? Guna nggak harta dan kekayaan di zaman pada hari murkanya Tuhan? Atau gini deh, kita nggak usah sampai ke level kemurkaan Tuhan yang murka itu word WWRATH itu bahasa Inggrisnya. Kalau nggak salah. Kemurkaan itu bahasa ininya. Tapi kalau versi bahasa Inggrisnya, versi New Living Translation-nya ngomong kayak gini. Riches won't help on the day of judgment, but right living can save you from death. Ya. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ini bicara apa nih? Kok bahasanya serem kali gitu loh. Ini bicara apa? Bahwa harta tuh belum tentu bisa menyelamatkan kita gitu loh. Pernah nonton ini enggak 2012? Oh, coba nonton film 2012 itu bicara kayak film contoh doang. Armageddon, hari kiamat. Jadi ceritanya bumi itu dilanda banjir besar di seluruh benua, tenggelam. Bicara tentang itu. Ya. Nah, bicara hari kemurkaan itu, kalau Alkitab tadi kan bilang judgment ya, tapi kalau kok ambil analogi yang simpelnya tuh kayak gini. Contoh ya, Rusia itu atau negara tertentu tuh ada orang kaya, tetapi saking susahnya negara itu sampai harus ibarat kita kalau beli beras aja tuh tetap harus ngantri. Jadi bisa didefinisikan sebagai kaya nggak tuh? Kalau beli beras aja kita ngantri sama orang yang nggak punya duit juga ngantri untuk dapat jatah beras. Dari situ kekayaan jadi berguna nggak menurut kamu? Menurut kalian, Len? Kalau sampai kekayaan nih, kita punya harta, punya mobil 10 gitu, tetapi pas mau beli beras kita nggak beda jauh sama orang yang ngemis di jalan, kita harus ngantri untuk ngambil beras. Saking susahnya negara misalnya. Di situ gambaran bahwa harta pun tidak bisa mengubah kesengsaraan kita. Ngerti nggak? Dalam konteks ini, paham tak? Nah, terus ada juga dibilang kan kayak gini, orang benar dilepaskan, orang fasik jatuh di jeratnya sendiri. Itu ayat 5 sampai 8 tadi. Ini bicara apa? Keamanan sejati itu bukan di tabungan kita atau di rekening bank kita.
tetapi bicara tentang kebenaran yang kita peroleh gitu loh. Kebenaran akan nilai-nilai hidup yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kita. Yakin nggak sih kalau misalnya nih semua sudah selesai semua, yakin nggak masuk surga? Kalau tugas di dunia ini sudah selesai semua dan harus pulang ke surga, yakin nggak masuk surga? Hah, Len, yakin nggak? Sekarang. Iya, misalnya sudah selesai semua nih tugasmu, yakin nggak masuk surga? Nah, nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu loh. Kenapa kita nggak yakin untuk masuk surga? Apa? Yesus sudah jamin kita untuk masuk surga dengan kematian dia di kayu salib. Kenapa kalian yang sudah gereja seminggu sekali sudah di umur berapa tahun ini Nel? Kira-kira aja. Apanya? Umurmu tahun ini berapa? 9. Cuy. SMP kelas 79. Berasa jenius lompat kelas. Cuy. Umur berapa ada? Ilin umur berapa? Tahun ini? 2012. Ya Allah, Tuhan ngitung ya. 13 yuk. Kalau 2012, hah? 14 dong, 2026 kurang 12. Oh ya 4, udah namanya lupa. Kok masih kita di 25. 14 ya. Ilin berarti 15 ya? 14, 13, hah? 13 kan benar kan? 13, 14. Dia emang bongsor doang, Lin. Dia kelas 7, ingat. 2012 katanya. Iya, 2012 Desember. Iya, akan 14. Akan 14. Iya. Kira-kira lah. Ada toleransi lah dalam hitungan tahun. Oh, cocok. Pakai desimal deh. Mentang-mentang kita les matematika. Beneran. Nah, kalau kita kembali ke tadi ya. Tadi kita udah bahas Amsal 11 ayat 4 sampai 8. Bagaimana kalau dari ayat dampak dari ayat 9 sampai dengan 12? Ayat 9 tadi apa bacanya? 13 Oh, lu masih ngitung tahun. Hayya, minta disentil jidatnya. Ayo coba lihat ayat Amsal 4 ayat Amsal 11 ayat 9 sampai dengan 12. Kenapa? Dibaca ulang coba sebentar. Ilin bacain ulang. Tadi dia udah baca dari awal sampai akhir. Amsal 11 ayat 9 sampai 12. Coba dibaca. Pakai suara, please. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar muncul, beriarialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Iya, bacanya tolong jangan kayak dikejar anjing saya. Jadi bacanya misalnya gini. Misalnya ayat 8 contohnya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ayat 9, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Kenapa kalian sekolah? Ya karena supaya berpengetahuan. Karena dengan otak kita terlatih berpikir, punya pengetahuan, ketika kita kesulitan, sambil berdoa nomor 1 dengan Tuhan, ya, otak kita gunakan untuk berpikir juga supaya balance. Masih pernah dengar nggak tentang ora et labora? Ora et labora. Nggak tahu ora et labora? Guru sekarang apalah yang diajarkan? Cek pakai AI. Apa itu ora et labora? Ora et labora, bukan ora opo-opo bahasa Jawa, bukan lo ya. Ora et labora. Coba tanya ora et labora. Ora biasa, ora et labora biasa. Ora et labora. Lalu tanya ke AI, itu istilah mana, bahasa apa, artinya apa, siapa pencetusnya?
Siapa yang mengucapkan itu pertama kali? Quote itu terkenal oleh siapa? Apa kau tadi? Oh Tuhanku, ora et labora, cup cup cup. Gue kayak jadi guru sekolah minggu untuk anak-anak umur belasan. Ora et labora itu siapa pencetusnya, artinya apa, dan aslinya itu dari bahasa mana, dan konteksnya itu apa. Coba Leonel dulu bacakan, baru Elaine. Belum selesai dia ngetik. Hajajah. Belum. Ya Allah, ora et labora. Sabar. Jangan muncrat darah dari kuping karena darah tinggi. Ora et labora itu pencetus pertama kalinya itu siapa? Artinya itu apa? Dari bahasa mana? Ya. Atau juga bisa ditambahin, itu tuh konteksnya apa sih dari ora et labora itu? Apa? Ilen lu udah nyebut deh, muntah darah gua. Aduh, ayo cepet. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Siapa pencetusnya? Sonta Benedictus. Santo Sonta. Ya Allah Tuhan. Santo Benedict. Dari tahun berapa dia? Aduh Tuhan. Allahku baik. 480 sampai 547 Masehi. Nah, di abad keberapa tuh berarti? Nah. Terus apa lagi yang dibilang? Apa tadi? Apa maksud dari Santo Benedictus itu? Benedict. Apa? Tinggal di mana dia? Dia kan lahir tahun kelahiran 400-an sampai 500 lah dia di era itu ya. Apa? Ya Tuhan. Tinggal daerah mana dia? Oh, Perkampungan Kampung Ambon atau Tanah Abang atau di mana? di Alam Sutra. Di Alam Sutra. Di mana dia tinggal? Siapa sih dia, dari ordo mana sih dia? Belajar itu berani explore ya. Kalau dari Elaine gimana catatannya? Bunyinya apa? Tadi yang aku minta tanya tadi bunyinya apa? Punyamu, datamu apa? Silakan bacakan. Ora et labora tadi. Dia malah cengak. Itu kaki kagak bisa diem. Apa tadi bunyinya? Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Siapa pencetusnya? Santo Benedictus dari Nursia. dari mana? Nursia. Daerah mana tuh? Tanya lah. Tanya ya, masa Nursia? Tahu deh. Apa tinggal di ini Rawamangun atau di Pik? Atau di mana? Di Jaksel? Atau tinggalnya Kalimantan? Italia. Singapura. Lu kira Singapura tahun segitu sudah jadi negara? Belum jadi negara dia. Masih kampung Singapura. Masih rawa kali. Ya. Nah, itu kalau belajar itu cari sampai tuntas gitu loh. Nah, kalau dilihat Amsal 11 ayat 13 tadi belum selesai ya. Jadi dampak yang 9 sampai 12 tadi itu bicara apa? Mulut fasik itu merusak, mulut orang fasik itu atau mulut yang fasik itu merusak sesama, mencidrai orang lain, ngejekin orang lain, menghina orang lain, tujuannya menjatuhkan orang lain, bukan membangun, ya, bukan membangun, bukan menghibur, tapi kayak ngerusak mental orang lain. Jangan, please jangan ya. Terus dikatakan juga kota bersorak
karena orang benar. Bayangin nih, kalau satu kota itu isinya orang koruptor semua, itu kota pasti hancur. Pernah dengar nggak cerita tentang dari neraka maupun dari surga, arsitek dan kontraktornya janjian, ceritanya mau bangun di surga dan neraka tuh mau bikin jembatan terhubung gitu. Nah, tahu-tahu pas sudah janjian, mereka cari kontraktor dan arsiteknya untuk bikin jembatan dari surga dan neraka tuh bikin jembatan sehingga ketemu gitu loh nantinya, ya kan? Tahu nggak apa yang terjadi? Dari neraka nih udah bangun nih, cepet banget jadi setengah. Terus dia ngeliat kenapa jembatan dari surga nggak ada gitu, ya kan? Ternyata mereka bilang iya, kontraktornya yang suka korupsi kan semua di neraka, jadi nggak ada dari surga. Ngerti nggak ceritanya? Zing. Nggak nangkep ceritanya. Dari apa? Kontraktor. Ceritanya surga dan neraka janjian mau bikin jembatan, ketemu di tengah nanti nih, ya kan? Nah, setelah sudah janjian, mereka bikin lah nih, bikin pada hari H sudah ditentukan. Dari neraka itu ibaratnya dari neraka tuh sudah jadi nih setengah nih. Nah, yang dari surga ini kagak ada nih jembatannya, ini hilang jembatannya, kok nggak ada gitu loh, kok belum bikin gitu loh, kok surga apa orang yang dari neraka bilang apa surga nih bohong yang mau bikin jembatan gitu. Ditanya kan, rapat lagi kan, para malaikatnya tuh rapat, kok yang dari surga kagak ada gitu. Yang malaikatnya ngasih tahu, aduh maaf banget nih, kami di surga nggak ada kontraktornya. Yang ngerjainnya nggak ada, karena kebanyakan kontraktor bohong kan, banyaknya di neraka. Yang dari surga kekurangan kontraktor. Ngerti nggak ceritanya? Nah, itu cuman analogi bercandaan gitu, yang esensinya gini. Bayangin kalau satu kota itu pemerintahannya itu semua korupsi, jalan bolong, terus kegiatan administrasi yang terkait itu juga rusak semua gitu loh. Jadi apa yang terjadi ya, misalnya kita di PIK gitu ya, terus jalannya tuh rusak semua, bendungannya ada bendungan atau itunya waduknya rusak gitu loh, bocor, tahu-tahu rumah jadi kerendam gitu. Nah, itu kan bahaya kalau pengurusnya itu orang-orang yang korupsi atau koruptor. Jadi kalau satu kota itu penuh dengan orang yang egois dan cari untung sendiri, nggak mikirin orang lain, maka rusaklah kota itu. Apalagi kalau negara itu banyak dengan orang-orang yang tidak kompeten, dikira main Lego kali. Nel, masa kecilmu di mana, Lana? Ya, jadi makanya ada dikatakan tadi di ayat 10 dan 11-nya Amsal 11, kota bersorak karena orang benar. Ya. Ayat 9-nya bilang mulut fasik merusak sesamanya. Lalu ayat di 12 kan orang bijak diam, orang bebal menghina. Jadi poinnya itu apa? Mulut ataupun perkataan orang percaya itu membangun. Kita punya keputusan mulut kita itu mau membangun orang, membangun komunitas kita, atau mau menghancurkan komunitas. Itu harus dipikirin tuh. Dalam pertemanan misalnya mulut kita terlalu tajam, tidak membangun orang, apalah gunanya nyakitin orang. Ngerti nggak? Paham nggak sih? Kalau tujuan kamu menegur orang itu ada tujuannya, tegur. Tapi kalau teguran itu tidak benar, jatuhnya kayak fitnah. Coba sekarang Amsal 11 ayat 13 sampai dengan 26 yang baca gantian antara Leonel dengan Elaine. Nel, baca Amsal 11. Kamu ayat 13, si Elaine ayat genapnya 14 sampai 26. Amsal 13 sampai 26. Leonel ayat ganjil mulai dari 13,
14-nya Ilen. Ntar 15-nya Leonel lagi, 16-nya Ilen. Silakan. Amsal 11 ayat 13. Siapa yang mau Bacanya yang semangat. semangat gimana? Aduh. Siapa mengumpat membuka rahasia. Kayak gitu ngomong. Siapa mengumpat? No. Mulutmu harus memperkatakan firman. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. 14 lain silakan. Jikalau Amsal 13. 11 ayat Amsal 11 14. Masih Amsal 11 Jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tapi jikalau penasihat banyak keselamatan ada. Sangat malam. 15-nya disebut 16 sangat malam. Orang yang menanggung orang lain. 15 16. Lu ganjil. Genapnya kan Cilen. Ya Allah Tuhan, pakai bahasa apa gua jelasinnya. 15 silakan. 17 sangat 15 sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan amanlah. Ya. Orang yang baik hati 16 beroleh hormat, sedangkan orang penindas beroleh kekayaan. 17 Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik 18 apa yang sia-sia, tapi siapa yang menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang 19 angkanya sebut. Ilen juga sebut angkanya 19 Siapa 19 18 Siapa berpegang Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. ya 20 Orang yang salah hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tidak bersalah jalannya dikenangi. Sungguh orang 21 sebut. Cowok harus sebut disiplin. 19 21 orang jahat. Sungguh orang Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. lanjut. Ayat berapa Lin? Sebut angkanya 20. Sebut 20. Dua-dua seperti anting-anting di tunggul babi, demikianlah perempuan cantik yang dirasa suka. 23 keinginan orang benar mendatangkan bahagia, semata-mata harapan orang fasik mendatangkan luka. Next. 4 ada yang menjaga harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Yes. Siapa banyak yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum dia sendiri akan diberi minum. lanjut. Siapa menahan gandum 26 lanjut. Siapa menahan gandum ia dikotoki orang, tapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Iya. Siapa? Oh, cukup sampai 26. Bahasanya kita sampai 26 dulu. Bablasin semua, ledeh mulut. Pelan-pelan. Jadi dibilang di ayat situ tuh kata kuncinya dalam 13 itu bicara apa tadi? Jangan jadi yang bocor rahasia. Harus bisa jaga rahasia. Terus jadi apa? Jangan jadi penanggung orang lain. Ya. Itu jangan jadi orang yang inilah. Ini pernah ada contoh nyata ya. Seseorang ini nanggung utang orang lain. Jadi misalnya si A ini ngutang. Dia tokonya hampir bangkrut gitu. Lalu minta tolong si B, gue pinjem duit dong gitu. Ya kan? Lalu ini dengerin gak nih? Paham gak nih ceritanya nih? Contoh nih. Misalnya tokomu mau bangkrut, Nel, fokus. Tokomu mau bangkrut, lalu kamu mau ngutang sama Koko bilang Koko nggak ada duit, atau mau ngutang sama Ilen.
Ilen bilang nggak ada duit. Lalu Ilen bilang misalnya ngutang sama Koko Ki. Lalu Koko bilang sama Ilen, Len, Koko nggak kenal dia, Koko kenalnya kamu. Jadi Koko nggak berani ngutangin ke dia, Koko berani ngutangin ke kamu. Jaminanmu apa? Ya udah, kamu akhirnya Koko pinjemin duit, tapi kamu pinjemin lagi ke Leonel, misalnya, contoh doang ya. Tetapi tahu-tahu Leonel kabur. Jadi yang nanggung utang siapa? Kamu kan? Karena Koko udah ngomong tadi, Koko nggak kenal dia. Kalau lu yang ngutang, gua kasih. Tapi kalau dia yang ngutang, gua nggak kasih. Gua nggak kenal. Nah itu yang disebut dengan contoh bahwa itu kamu jadi penanggung hutang orang lain. Jangan seperti itu, bahaya. Ngerti nggak? Kalau mau nolong orang lain, tolonglah dari kemampuanmu, tapi tidak mencekik lehermu. Ngerti nggak sih? Nah, paham? Paham nggak penanggung hutang orang lain? Coba jelasin ulang apa definisinya? Koko gak kenal, tapi kenal saya. Jadi Koko pinjemin uang, kabur, nanggung utang. Yang siapa yang nanggung hutang? Siapa? Siapa namanya? Si Ilen. Ya Allah, senior lo ini. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke penutup ya. Amsal 11 ayat 27 sampai 31. Dikit ini. Coba 27-nya dari Ilen. Silakan. Siapa yang mengajar kebaikan berusaha untuk dipenuhi orang, tapi siapa yang mengajar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Lanjut. Nel 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Lanjut 29. Siapa? Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin, orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Lanjut 30. 30 hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil dia. 31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang bodoh. Dan orang berdosa. Berdosa. Kayaknya ngantuk banget nih, sutur bener nih. Ya. Jadi di Amsal 11 ini, di bagian penutup ini dari 27 sampai 31, itu bicara kita diminta untuk mampu mencari kebaikan. Ya. Kebaikan itu ya sama dengan kita mencari perkenanan juga lah. Cari kebaikan jadi berkenan kepada Allah. Cari kejahatan ya tuainya ya celaka. Ya di ayat 27 itu. Lalu orang fasik itu kan seperti daun kering dibilang kan. Kenapa dibilang tuh orang fasik seperti daun kering? Kenapa Nel? Kenapa dibilang orang fasik itu seperti daun kering? Dan dibilang orang benar tuh seperti pohon. Kalau kita mengacu pada Mazmur 1 ya, dibilang kan itu seperti orang yang ditanam di tepi aliran air. Pohon, kakinya diem please. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, ya cukup air nggak dia? Cukup air. Pohon kan butuh apa sih? Esensi utamanya selain unsur dari tanaman, dari tanah, matahari, sama air kan, ya enggak? Supaya apa? Buah yang dikatakan pohon yang berhasil itu dikatakan menghasilkan apa pasti? Misalnya pohon apel nih, ditanam, dibilang pohon itu tumbuh subur dan bagus, pasti menghasilkan apa? Kalau pohon apel itu berhasil bertumbuh, Nel, pohon apel ditanam, ya, di tepi sungai. Dikatakan pohon itu berhasil bertumbuh dengan subur itu standarnya tuh apa sih? Parameternya tuh apa sih?
pohon itu dikatakan berhasil gitu. Iya. Pohon itu pohon apel nih, ya, atau pohon mangga gitu ya. Dikatakan pohon itu tumbuhnya bagus, pasti menghasilkan apa? Pier. Makasih lo. Siapa guru biologi lo di sekolah? Menghasilkan apa jadinya? Kesimpulannya, Ilin dan Leonel? Pohon yang bisa, misalnya pohon mangga atau pohon apel tadi ditanam, standarnya dia pohon itu berhasil tuh menghasilkan apa? Duit. Buah. Ini otaknya ekonomi, kok tau lah, kok anggap lu pinter. Dari pohon, lu petik, lu jual, otak Cina banget dah. Ya. Tolong berpikir dengan normal, jenius, pemikiran lu pun jenius. Cuman kadang-kadang ajaib tadi pohon nanam apel, tumbuhnya pir gitu kan. Tanam apel berbuahnya duit. Nggak salah sih kalau untuk duit. Setelah dijual, dasar otak Cina. Ya. Nah, kalau kita lihat nih dari ayat-ayat ini, ya, harus ingat bahwa orang benar itu pasti hidupnya di bumi itu akan berdampak lah, akan menerima balasan yang baik lah, walaupun tekanan di sekitar kita nggak baik. Tapi kalau kita menjaga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita nggak akan susah lah. Mungkin ikut sama-sama menderita, misalnya bensin naik, ya semua ikut menderita. Cuman nggak sampai susah yang sengsara, ngais-ngais tanah untuk makan kayak ayam tuh enggak sih, ya. Terus dikatakan juga orang benar itu kan menerima balasan di bumi, ya. Ini bicara apa? Ini bicara tabur tuai juga sih. Contoh nih, mau dia kenal Tuhan, mau dia nggak kenal Tuhan. Kalau dia nanam biji mangga di tanah yang subur, dia pasti akan tumbuh pohon mangga kan. Tumbuh pohon mangga akan berbuah mangga. Jadi tidak ada sia-sia. Matahari dan hujan itu kan, mau orang itu kenal Tuhan nggak kenal Tuhan, hukum di bumi itu sudah jelas. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jadi berbuat baik itu as a Christian, sebagai orang Kristiani, kita berbuat baik itu adalah hakikat. Berbuat baik kita tuh bukan supaya masuk surga loh ya. Dengerin ya. Kita berbuat baik bukan supaya masuk surga, tetapi karena kita sudah diselamatkan Yesus, sudah ditebus Yesus, sudah Tuhan pastikan kita masuk surga, makanya kita berbuat baik. Ngerti gak sih? Paham gak sih maksudnya? Kita berbuat baik bukan untuk masuk surga, tetapi karena kita sudah ditebus Yesus dan sudah pasti masuk surga, maka sebagai warga negara yang baik, warga negara surga yang baik, ya kita berbuat baik gitu loh. Paham gak sih? Cara mikirnya paham gak? Kalian paham ya? Kalian paham? Jadi bukan karena kita berbuat baik supaya dapat surga ya, bukan ya. Itu pemikiran agama di luar Kristiani, ya. Yang benar karena kita sudah ditebus Kristus dan sudah dapat jaminan surga, ya, maka itu kita berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik, jangan-jangan kita bukan warga negara surga. Paham nggak? Jadi berbuat baik itu adalah hakikatnya kayak gini. Hakikat tuh ikan itu hakikatnya hidup di laut, di air atau di darat atau di udara. Ikan itu hakikatnya hidupnya tuh di air, di darat atau di udara. Luar angkasa. Makasih loh sayang. Yang benar kan hakikatnya hidup di air kan. Sama as a Christian, hakikatnya kita tuh berbuat baik. Paham gak sih? Ngerti? Nah, Amsal ini sekali lagi ini adalah kitab kebijaksanaan ya. Bukan bicara janji mutlak, tapi banyak mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan, ya. Sampai sini lo ada pertanyaan nggak kalian? Halo, bumi kepada Mars. Enggak. Kalian ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada nanya, aku yang nanya nih.
Contoh simpel gini. Ada orang yang menabur dan bertambah kaya. Tadi ada ayatnya kan? Ayat berapa tuh tadi? Leonel dan Elaine. Ada yang dikatakan ada yang menabur dan bertambah kaya. Ayat berapa tadi? Amsal 11 ayat berapa tadi? Ada kata-kata kan tadi kan? Ada yang menabur dan bertambah kaya. Ada kan tadi kan? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Ada enggak tadi, Nel? Kata-kata ada yang menabur dan bertambah kaya. Di Amsal 11 tadi. Ada enggak? Enggak, ini 24. Ayat berapa? 24. 24. Bacain bunyinya yang jelas. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Iya. Ini kalau kita ngomong cara pakai bahasa sehari-hari ya. Ada yang generous nih, ya kan? Nolongin orang, berkatin orang, dia tambah kaya. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa tuh kayak ngirit bin pelit. Tapi malah hidupnya tuh selalu kekurangan. Kalian mau tuh kayak gitu? Sudah ngirit bin pelit, tapi hidupnya juga nggak kaya juga gitu loh. Walaupun banyak orang di luar sana ada yang ngirit bin pelit, kelihatannya kaya tapi mentalnya miskin. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Mentalnya miskin kenapa? Dia sebagai orang kaya hanya mau ngasih ke orang kaya. Misalnya. Sedangkan kalau kamu ngasih ke orang kaya, contoh ya. Kamu ngasih makan orang di jalan nih, kamu beliin roti sama orang yang ngemis, itu dapat roti aja dia udah bersyukur. Kamu ngasih orang kaya 1 Holland Bakery, roti nih 1 nih, dia lihat juga enggak, ini mah gue mampu beli, nggak ada harganya yang kalian kasih gitu loh. Kecuali konteksnya dia lagi kelaparan dan nggak ada punya duit ya, ngutang bank sana sini misalnya, statusnya kaya, rumahnya gede, tapi ternyata dia mengalami kebangkrutan tanpa orang lain tahu. Kadang-kadang kalau kita memberkati akan kerasa. Cuman esensinya tuh bukannya apa yang kita beri itu orang pasti kerasa, tapi esensinya adalah bisa nggak kita memberi dengan hati yang tulus kepada orang yang memang membutuhkan, dibanding kita memberi dengan tujuan untuk dihargai atau untuk mendapatkan respect orang itu sia-sia. Paham nggak sih? Nah, pertanyaannya dari Amsal 11 ayat 24 ya. Kalau kayak gitu boros aja dong kok. Kan dikatakan tadi apa? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Boleh nggak boros, Nel? Berarti Nel. Ilin, boleh nggak boros? Apa bedanya? Dikatakan menyebar harta tetapi bertambah kaya sama boros itu apa bedanya? Batasannya apa sih? Kira-kira apa batasannya? Apa batasannya tadi Amsal 11 ayat 24 yang mengatakan bahwa ada yang menyebar harta dan bertambah kaya, tetapi ada yang ngirit bin pelit tadi, hemat luar biasa tetapi selalu kekurangan. Lalu apa batasannya antara boros dan menyebar harta tadi? Kriterianya apa? Definisinya apa? Apakah definisi itu berbeda? Apakah ternyata itu adalah 2 hal yang berbeda? Kalau beda di mana? Kalau sama di mana? Bisa nggak jelasin? Jabarkan. Bisa jelasin? Kalau kita lihat dari Amsal 11 ya, tadi ya, dibilang menyebar harta tadi, itu bahasa Ibraninya itu adalah pazer ya. P-A-Z-Z-I-R, pazer. Atau dikenal dengan menabur ya, membagi-bagi gitu, memberi dengan kerajaan hati gitu.
Nah, konteks Amsal 11 ayat 25 itu bicara apa? Orang yang murah hati itu diberi kelimpahan intinya sebenarnya. Yang menyebar harta itu maksudnya orang yang murah hati itu diberi kelimpahan. Makanya kenapa orang yang murah hati itu teman-temannya semua mau nolong dia nggak biasanya kalau susah? Mau nolong. Dia yang susah. Kalau misalnya contoh nih, Koko orangnya jadi orang yang murah hati, nolongin orang dengan tulus. Satu saat Koko lagi susah, itu orang akan tolong. Waktu itu Koko kena serangan jantung ya. Di tengah-tengah Covid, les lagi sepi. Terima kasih banget kepada Tuhan dan anak-anak yang sudah baik sama Koko. Mereka patungan kekumpul duit sekitar 50 juta. Itu nolongin Koko obat yang sebulan waktu itu harus keluar 5 juta. Setelah asuransi lewat 3 bulan kan berarti itu uang obat itu ditanggung sendiri kan? Ya enggak? Nah itu bisa nolong 10 bulan ke depan. Paham gak sih? Jadi mencobalah untuk menjadi orang generous di tengah-tengah orang yang gak generous. Even kita tidak mengharapkan imbalan, pasti Tuhan ada aja yang nolong gitu loh. Contoh waktu masa Covid itu di tengah lagi susah, tahu-tahu tuh ada orang transfer duit. Gak tahu siapa. Kita saking nggak berani make tuh uang, takutnya itu orang nyasar transfer, kita diemin itu sekitar 3 bulan karena kita nggak tahu siapa yang transfer, nggak ada keterangan. Misalnya ada keterangan misalnya, kok ini berkat untuk Koko, kan enak ya kita berani make kan. Kita takut makainya gara-gara tuh uang kita nggak tahu dari siapa, ngerti nggak? Jumlahnya yang nggak gede-gede banget tapi cukup lah nolong buat bulanan gitu loh saat lagi Covid waktu itu. Jadi tetaplah mencoba menjadi orang yang sincere. Mau ada orang yang kenal tolong kita maupun enggak, percayalah Tuhan bisa tolong kita lewat siapapun itu. Ngerti gak sih? Paham gak sih? Ngerti maksud aku kan? Nah, kalau kita lihat konteksnya tadi ya, inget ya. Jadi ada yang menyebar harta dan bertambah kaya itu maksudnya adalah belajarlah punya hati yang murah hati. Sehingga apa? Hati yang murah hati itu akan pasti Tuhan akan beri kelimpahan, kelegaan lah gitu. Ya. Jadi istilah pazer dalam Amsal 11 ayat 25 itu artinya bisa dermawan, memberi ke orang yang butuh gitu loh, menabur kebaikan, bukan buang duit cuma-cuma kayak foya-foya, misalnya bayarin orang mabok-mabokan, bayarin orang dugem. Bukan kayak gitu ya maksudnya menabur harta ya. Paham ya? Nah, terus ada tadi kan istilahnya juga ada dibilang menghemat luar biasa kan. Itu bahasa Ibrani-nya itu chashak ya. CHASHAK, chashak. Yang bisa berarti itu menahan atau mengekang atau kikir atau pelit lah gitu. Ini juga dipakai di Amsal 21 ayat 26. Yang dibilang orang malas yang kikir, jadi bukan hemat yang bijak gitu loh. Hemat yang bijak tuh kan kayak gini contoh. Gua sudah sisihkan uang untuk berbagi kasih, ngasih orang makan di jalan gitu. Tapi ada juga uang yang sudah disediakan untuk nabung, ngerti nggak? Bisa kan membedakan kan? Jadi bukan ngasih orang, sisanya baru tabung, bukan. Jadi sudah ada space buat ngasih orang ada, buat nabung ada gitu loh. Kira-kira begitu tuh. Dikatakan hikmat hemat yang bijak. Definisi hemat yang bijak tuh seperti itu. Kalian sudah dapat uang jajan belum sih? Dapat uang jajan mingguan nggak? Udah dapat. Nah, Apa? Bola. Bulanan. Nah, ya itu bagus. Jadi dari situ sisihkan ya. Yang buat nabung sama buat jajan sama untuk berbagi kasih. Karena kita pelit juga nggak akan menambahkan apa-apa. Sadar nggak kamu kalau Koko dikasih makanan di sini, kalau makanan itu Koko bisa berbagi, Koko berbagi. Minum pun Koko berbagi. Koko contohin loh. Koko nggak egois bawa pulang semua. Kadang-kadang
akhirnya cuman bawa pulang sepotong misalnya buat Cici, ya sudahlah gitu loh. Misalnya contoh waktu itu kan ada yang ngasih donat kan dua kotak kan, ya enggak, bagi ya Koko bawa cuman berapa tuh, 4 potong. Koko pikir buat Koko, Cici, kalau nggak satpam atau tukang parkir di tempat Koko ya 2 potongnya lagi paling untuk saudara Cici. Kita paling makan satu-satu. Padahal kalau kita dikasih 2 loyang, 2 lusin itu kita mau pelit, nggak ada yang boleh sentuh ya, kita bawa pulang 2 lusin. Bisa nggak? Bisa kan? Tapi nggak gitu loh, kita contohin nggak gitu. Cara hidup kita as a Christian nggak boleh gitu. Paham ya? Kalian lihat sendirilah di tempat les seperti apa. Bagaimana Koko dan Cici ngasih contoh seperti apa ke kalian. Ya. Jadi bukan menghemat secara kikir gitu, tapi hemat dengan bijak yang dimaksud di ayat ini ya. Jadi kita mampu menahan diri secara hidup yang berlebihan, yang sampai-sampai di level tidak mau berbagi padahal mampu. Ngerti nggak? Kalau kita punya kemampuan untuk berbagi tapi tidak mau berbagi, nanti ketika ketemu Tuhan ditanya Tuhan, kamu hidup pelit ya? Terus kita ngomong, enggak. Tuhan ngomong, hah, ini orang nggak sadar dia pelit. Ada yang ngajarin nggak sih di rumah tuh tentang bagaimana yang benar itu berbagi dan pelit itu seperti apa gitu? Ada yang ngajarin nggak sih? Hah? Kalian diajarin nggak di rumah? Leonel diajarin nggak? Apa? Definisinya pelit itu apa? Generous itu apa? Bagaimana hemat yang bijak dan apa? Foya-foya itu tak boleh gitu. Nggak diajarin atau nggak tahu? Di pelajaran agama diajarin nggak? Hah? Serius? Apa yang dipelajarin di sekolah? Enggak. Selama yang aku bicarakan tadi, apakah pernah diajarkan di sekolah ataupun di rumah gitu? Koko yakin orang tua kalian ngajarin lah, mungkin kalian nggak inget doang. Mungkin guru sekolah juga ngajarin, cuman ya mudah-mudahan hari ini diingatkan kembali. Kalau bukan untuk ulangan nggak mungkin. Ya belajar itu tidak harus semata buat ulangan dan nilai sayang. Nilai kehidupan itu lebih penting dipegang daripada cuman sekedar nilai raport. Nilai raport juga penting, tapi nilai kehidupan penting. Rusaklah tuh Alkitab dibuat kayak Lego, ditiup jatuh. Hayah. Nih, Amsal tuh ngajarin yang bijak ya. Misalnya gini, kita lihat dari berbagai aspek ya. Kita lihat kriterianya, misalnya dari motif. Bisa dikatakan boros, masuk golongannya itu boros atau pemborosan, atau masuknya itu menyebar harta dalam kedermawanan atau hemat yang bijak. Misalnya motifnya itu memberi itu dalam cari pujian, foya-foya. Itu terkait dalam Amsal 21 ayat 20 misalnya. Nah itu hati-hati, karena itu masuk kriteria boros. Kalau dimasuk dalam kriteria menyebar harta ataupun kedermawanan, itu karena taat hukum yang Allah kasih gitu loh. Kita lakukan dalam kasih. Itu kasih terhadap sesama karena kita mengasihi sesama terus kita memberi, itu sesuai dengan Amsal 19 ayat 17. Kalau hemat bijak itu misalnya untuk mengatur atau ngeset masa depan kita, dalam Amsal 21 ayat 20 tadi kan ada juga berharga, harta berharga di kediaman orang bijak gitu loh. Sasarannya apa? Sasarannya kalau boros itu diri sendiri ataupun hawa nafsu demi gengsi kita. Tapi kalau yang dermawan tadi golongannya, sasarannya adalah orang miskin atau untuk pelayanan orang yang nggak mampu, seperti Amsal 11 ayat 25. Kalau hemat bijak itu kayak keluarga itu butuh kebutuhan yang mendesak,
Seperti Amsal 27 ayat 23 sampai 27. Lalu akibatnya tuh apa? Kalau boros akibatnya ya kehabisan duit, hutang sana sini gitu loh. Itu bisa kita lihat di Amsal 22 ayat 7 ya. Kalau menyebar harta dengan bijak tadi, efeknya ya bisa bertambah kaya. Kaya dalam relasi, kaya dalam kedamaian di hati, kaya akan berkat Tuhan, pertemanan gitu loh, sosial gitu juga bisa kita ngalamin kekayaan gitu. Efeknya apa? Kalau hemat bijak, minimal kita hidup cukup dan tidak kekurangan lah, walaupun nggak sampai yang kayak sultan kalau istilahnya sekarang. Pernah dengar kan istilah sultan gitu kan? Wah sultan banget nih orang nih, gila, boker di Singapura, jajan di Aussie gitu, makan siang di Aussie gitu. Pernah nggak dengar? Koko dulu pernah temen yang cukup senior, dia sudah koko anggap kayak bapak juga. Dia bilang, belajarlah dari kesalahan gue, katanya dulu. Dia bilang, gue dulu tuh saking tajirnya, makannya di Singapura, jajannya belanjanya di Aussie gitu. Gue bilang, buset, hidupnya kayak gitu sampai dulu. Dia kontraktor lah. Tapi di hari tua dia bilang ya gara-gara dia cara hidupnya salah, akhirnya di hari tuanya dia nggak terlalu tajir. Ya, dia jelasin, tapi karena itu nilainya pribadi nggak bisa koko sharingin ya. Jadi dari Amsal 11 ini please bijak ya. Bedakan antara dermawan, boros sama hemat yang bijak. Dermawan itu kalau kita ngasih orang itu sesuai dengan kemampuan ya. Sasarannya tepat gitu loh. Dengan motif juga untuk jadi perpanjangan tangan Allah atau memuliakan Allah. Kalau boros itu memberi dengan untuk memuaskan diri, lebih kayak ini lo gua mampu beri lo, gua kaya gitu loh. Kayak buat nyombong gitu loh. Ya. Jadi belanjanya targetnya ya foya-foya. Dan terkadang juga bisa sampai melampaui kemampuan kita. Misalnya gini, Lionel dapat uang jajan sebulan misalnya doang ya 1 juta, tapi belanjanya 2 juta. Nah itu kan unwise gitu loh, nggak bijak. Dikasih uang jajan 1 juta aja kalau sampai belanjanya 900.000 itu juga sudah salah. Karena apa? Nggak bijak, cuma nabung 100.000 ya. Mepet aja tuh, dapat 1 juta habis 1 juta juga, itu juga kurang bijak. Harus dikelola uang itu ya. Minimal prinsipnya nabung tuh gini, minimal dari hari kemarin ke bulan depan gua ada pertambahan duit, gak harus dihabisin hari itu juga. Ngerti ya? Bijak yang seperti itu ngerti ya Nel? Yelin ngerti ya? Dibiasain nabung sendiri gak sih? Hah? Bikin tabungan sudah? Nah bagus. Nel bikin tabungan? Bikin tabungan gak? Apaan? Bikin tabungan Iya. nggak? Bikin. Nabung sendiri nggak? Enggak. Ditabungin. Oke. Minimal belajar nabung ya. Nel, walau apa lagi. Jadi dari pembelajaran hari ini semoga lebih bijak, satu tahap, dan biasakan dalam sehari itu baca 1 Amsal ya tiap hari. Paham?